Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di tengah-tengah pandemi saat ini, maka siapapun kita, sesungguhnya kita adalah manusia, makhluk yang sangat lemah. Maka dari itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu meningkatkan iman dan takwa kita dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ikhtiar batin kita, sekaligus kita barengi dengan ikhtiar zahir, di mana kita menerapkan dalam kehidupan kita bagaimana hidup sehat serta menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya apa yang terhidang di hadapan kita di muka bumi ini, yang terlihat indah sekalipun, maka sesungguhnya itu semua adalah ujian bagi kita, agar siapa di antara kita yang mampu melakukan yang disebut dalam bahasa Al-Quran dengan ayyuhum ahsanu amala. Firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka ini menegaskan bahwa apa-apa yang ada di permukaan bumi ini adalah sebagai perhiasan bagi kita manusia, yang mana itu semua adalah untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Salah satu ujian di dalam kehidupan kita adalah sebagaimana dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin al-ayat. Yang terjemah maknanya adalah dijadikan terasa indah bagi manusia, yaitu kecintaan terhadap keinginan-keinginan, yaitu minan nisa wal banin al-ayat, yaitu terhadap para wanita dan juga anak-anak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka itulah sebabnya ujian bagi kita termasuk diantaranya adalah di tengah-tengah bagaimana perkembangan dunia teknologi informasi saat ini. Siapapun bisa mengakses yang namanya internet, yang di dalamnya ada media-media sosial, ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya. Sehingga siapapun yang mengakses sesuatu yang tidak baik, termasuk mohon maaf
gambar-gambar atau video-video yang berbau porno, maka di sini kembali kepada orang itu. Ini sesungguhnya adalah ujian bagi kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Termasuk ketika dunia teknologi informasi sedemikian pesat, maka di sana sini dalam data disebutkan perceraian meningkat karena di situ terbuka, sangat terbuka terkait dengan perselingkuhan satu sama lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan itu semua pintu gerbangnya adalah dimulai dari mata. Maka dari itu, dari mata ini berbahaya, yang ini akan terus berlanjut hingga pada puncaknya na'udzubillah tsumma na'udzubillah, seseorang akan terjerumus dalam perbuatan yang namanya dosa zina. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pintu gerbang ini, yaitu melalui mata, sudah diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surah An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga sebagian pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, sesungguhnya hal demikian itu lebih mensucikan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Lalu pada ayat 31, peringatan itu ditujukan kepada kaum perempuan, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-ayat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Disinilah ujian bagi kita, karena yang terlihat indah maka sesungguhnya itu adalah dibuat indah, apalagi jika di situ didasari oleh nafsu dan di situ dikipas-kipas oleh yang namanya makhluk yang menggoda, yaitu syaitan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah mengingatkan kepada kita, lakal ula wa alaika tsaniyah, yang maknanya adalah pandangan pertama bagimu jika engkau memandang sesuatu yang seharusnya tidak boleh dipandang, maka boleh jadi itu adalah boleh. Tetapi untuk yang kedua engkau mendapatkan dosa. Yang kedua saja berdosa, apalagi jika diterus-teruskan. Karena kaitannya pandangan itu, sebagaimana dalam An-Nur ayat 30 dan 31, Allah mengingatkan untuk yaghuddu min absarihim, yang kaitannya adalah wa yahfazu furujahum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, ini harus kita waspadai bersama di tengah-tengah bagaimana perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau menyatakan, ma min dzambin ba'da syirki a'zamu 'indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah dosa syirik dibanding dosa seorang laki-laki yang meletakkan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makanya Rasulullah juga berpesan kepada orang laki-laki yang sudah menikah, maka jika kemudian orang itu ketika di luar melihat sesuatu yang membuat dorongan di dalam dirinya, maka perintah Rasulullah kita segera pulang kembali menemui istri kita. Dalam hadis dinyatakan, fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa a'jabathu falyati ahlahu fa innal ladzi ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Yang terjemah maknanya adalah, apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan, maka lalu kemudian salah seorang di antara kalian itu kagum atau takjub terhadap perempuan itu, maka bersegeralah untuk mendatangi istrinya. Maka sesungguhnya apa yang dimiliki oleh perempuan itu sama terdapat pada apa yang dimiliki oleh istri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sedangkan bagi yang masih belum menikah, maka Rasulullah memberi rumus, yaitu man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka yang belum menikah, kalau memang sudah dimampukan oleh Allah untuk menikah, maka bersegeralah untuk menikah. Tetapi karena menikah itu lebih menjaga terhadap pandangan dan juga lebih menjaga terhadap farj. Tetapi jika seorang pemuda
belum mampu untuk menikah, maka rumusnya adalah dengan diperintahkan melakukan puasa dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jelas firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Zina disebut dengan 3 sifat. Jika dalam ayat ini ada 2 sifat, tapi kita gabung dengan di ayat yang lain, maka ada 3 sifat. Sifat yang pertama, zina disebut fahisyah, yaitu perbuatan yang amat keji, karena di dalam perbuatan zina terdapat kerusakan nasab dan terjadinya pertikaian. Lalu disebut dengan makta, yang maknanya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena memang secara fitrah, secara nurani ia dibenci oleh siapapun. Lalu yang ketiga, ia disifati dengan sebutan wasa asabila, yaitu seburuk-buruk jalan. Yang mana hal ini menegaskan ketika disebutkan wasa asabila, maka ini menyebabkan tidak ada perbedaan antara manusia yang seharusnya beradab dengan binatang yang biadab. Na'udzubillah kumma na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, senantiasa menjaga keturunan kita, karena memang dalam maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya syariat Allah yaitu agama Islam ini, salah satunya adalah hifdzun nasab, yaitu bagaimana menjaga keturunan sehingga perbuatan zina itu adalah dosa besar yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang boleh jadi punya masa lalu yang tidak baik, maka tidak ada kata lain kecuali kita segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan mudah-mudahan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khawatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala 'azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.